Jadi kami pernah mengajukan itu, mengusulkan berjuang bersama teman-teman seluruh Indonesia. Ya. Dari mulai tingkat bawah sampai tingkat pusat, kami rela jauh dari daerah datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengusulkan bagaimana kita bisa diakui oleh pemerintah. Karena kami ini masih dianggap sebagai pengasuh ya, belum banyak pendidik. Di kami berjuang untuk menjadikan teman-teman kita dianggap sebagai pendidik, tapi kami masih kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat penuh semangat. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ramdan. Pada video kali ini, alhamdulillah kami dapat menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok aktivis pendidikan yang tentunya sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan. Marilah kita perkenalkan saja, beliau adalah Ibu Erni Lisnawati SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanan, macet ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah beliau berkenan untuk datang ke sini. Ya mudah-mudahan aja banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari bincang-bincang asik ini ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ya Bu. Baiklah teman-teman semua, beliau adalah Ibu Erni Lisnawati SPD. Beliau sebagai Ketua Himpaudi Jakarta Pusat. Himpaudi ini singkatannya dari apa Bu? Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Oke. Jadi Himpaudi itu adalah sebuah wadah ataupun organisasi yang menampung daripada pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia. Ya, nah, Ibu mengelola di Jakarta Pusatnya ini ya. Ngomong-ngomong jumlah anggotanya ada berapa Bu di Jakarta Pusat? Kalau di Jakarta Pusat itu alhamdulillah 973 orang. Oh, 973 orang. Luar biasa banyak juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak, tapi itu di wilayah DKI termasuk paling sedikit. Oh, paling sedikit itu di situ. Kalau di wilayah DKI. Nah, mungkin nggak banyak orang tahu ya. Apa sih manfaatnya dari guru atau tenaga kependidikannya ini masuk wadah di Himpaudi ini? Ya alhamdulillah sih yang saya rasakan ya, saya sendiri yang merasakan sebagai anggota di samping saya jadi pengurus, termasuk guru-guru saya juga. Banyak sekali yang bisa kami ambil manfaat dari situ, diantaranya selain silaturahim juga ya, bertemu dengan para pendidik, teman-teman lain satu profesi, jadi bisa kita saling sharing. Di situ juga kita bisa menambah ilmu dan kompetensi kita, karena kebetulan wadah Himpaudi itu juga menjadi mitra, salah satu mitra dari Dinas Pendidikan. Jadi ketika ada informasi-informasi tentang dunia pendidikan, entah itu bantuan, entah itu pelatihan, itu melalui Himpaudi kita dapatnya. Jadi insya Allah ketika kita masuk Himpaudi, selain menambah teman juga bisa memperbaiki kita bagaimana cara mengelola dan mengolah kompetensi kita serta mengelola lembaga kita. Oh, jadi banyak manfaatnya. Ya? Alhamdulillah sekarang malah lebih banyak lagi karena pemerintah sudah banyak memperhatikan. Jadi selain dari hal-hal tadi, alhamdulillah kalau kami sendiri di Provinsi DKI Jakarta itu sudah merasakan apa yang namanya mendapatkan bantuan kompensasi dari pemerintah. Luar biasa. Entah itu melalui kementerian dan alhamdulillah sekarang melalui Pemprov DKI melalui pengucuran dana hibah dan juga bantuan operasional untuk penyelenggaraan lembaga PAUD. Oh, jadi diperhatikan juga oleh alhamdulillah, pemerintah ya. Wah, banget diperhatikan. Sekarang sudah banyak melirik. jadi sudah banyak perhatian. Kalau saya simpulkan berarti dengan masuknya jadi keanggotaan Himpaudi ini diantaranya adalah bisa lebih meningkatkan kompetensi gitu. Betul. Karena Himpaudi ini selalu memberikan pelatihan kepada anggotanya. Betul. Karena ketika kita nggak masuk di anggota Himpaudi, kita mau melatih kompetensi, kita mau meningkatkan kompetensi, kan mau nggak mau tuh harus ngecek kan, ngecek dari saku sendiri. Betul. Bingung juga, harus berlatih di mana ya kan? Nah dengan masuk sini berarti dapat pelatihan sehingga meningkatkan kompetensinya. Di samping itu juga ada kebutuhan berafiliasi, berkumpul sama-sama teman gitu kan? Sharing segala macam. Ditambah lagi dapat bantuan dari pemerintah kompensasi. Alhamdulillah. Itu sebulan. Itu per bulan. Tapi turunnya sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Kalau untuk rapel gitu ya, dirapel gitu. Dirapel. Ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah lah, merasakan paling tidak kita bisa merasakan bahwa
kita sudah diakui sama pemerintah. Maksudnya paling tidak keberadaan kita tuh mereka tahu memang ada gitu loh. Ya. Boleh nggak nanya sedikit? Sebenarnya kalau jadi pengurus itu dapat kompensasinya nggak sih? Enggak lah. Enggak dapat. Keluarin malah. Luar biasa. Jadi Ibu sudah berapa lama Bu di Himpawadi? 16 tahun. Udah 16 tahun ya? Ya. Oh, berarti dari tahun berapa ya? Tahun 2005. 2005. Oh, berarti sudah 16 tahun. Nah, Ibu jadi ketuanya sudah berapa lama di Jakarta Pusat? Kalau di Jakarta Pusat ketua itu hampir jalan 8 tahun ya. Hampir jalan 8 tahun. Jadi sekarang ini sudah di periode kedua. Oh, berarti satu periode itu kan ya? 4 tahun. Berarti udah puas gitu ya. Anggota merasa puas sampai akhirnya dipilih lagi gitu. Amin, amin. Kenapa sih Bu mau jadi pengurus Himpawadi? Ya salah satunya adalah karena memang saya kan falsafah saya adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Oh, jadi ini sih jadi manfaat buat orang banyak gitu loh. Dan kebetulan karena saya bergerak di bidang pendidikan dan Himpawadi itu adalah organisasi pendidikan, ya saya masuk situ. Jadi insya Allah membaktikan diri di situ lah Himpawadi. Oh, luar biasa banget. Jadi falsafah hidupnya tuh apa? Khairunnas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Walaupun harus mengeluarkan kocek sendiri gitu. Iya, betul. Jadi inilah jiwa-jiwa seorang aktivis itu di sini. Karena yang kita tahu bersama ketika kita sudah mengikuti suatu organisasi, pastinya banyak hal yang dikorbankan. Ya, betul. Dari mulai pikiran, waktu, tenaga, bahkan kadang-kadang kita harus mengkocek kan? Mengkocek dana pribadi itu untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Ya. Tapi yang luar biasanya balik lagi, kok mau? Ya ternyata emang falsafah hidupnya ini ya emang biar menjadi bermanfaat aja ya. Walaupun ibaratnya kebobolan gitu ya. Ya, karena salah satu di samping itu juga tujuannya kan bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Karena kan kebetulan saya tahu sendiri ya bagaimana tentang situasi dan kondisi serta karakteristik para anggota Himpawadi, khususnya di Himpawadi Jakarta Pusat yang saya alami ya. Jadi kan kebetulan anggota Himpawadi itu banyak sekali yang memang basicnya bukan bidang pendidikan pada saat mereka sekolah atau kuliah. Jadi mungkin sebagai wadahnya kita sama-sama untuk membina mereka, berbagi ilmu, berbagi paling tidak kan apa yang saya punya bisa saya keluarkan teman-teman. Itu aja sih. Ada nggak harapan-harapan dari Himpawadi ini yang belum tercapai? Satu poin yang belum dapat kami capai adalah ketika kami mengusulkan untuk kesetaraan terhadap status pendidik kita di pemerintahan. Jadi kami pernah mengajukan itu, mengusulkan berjuang bersama teman-teman seluruh Indonesia dari mulai tingkat bawah sampai tingkat pusat. Kami rela jauh dari daerah datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengusulkan bagaimana kita bisa diakui oleh pemerintah. Karena kami ini masih dianggap sebagai pengasuh ya, lembaga pendidik. Di kami berjuang untuk menjadikan teman-teman kita dianggap sebagai pendidik. Tapi kami masih kalah kemarin ya, di sidang. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, Masya Allah, luar biasa banget. Inilah sosok pemimpin yang luar biasa, karena pemimpin itu tidak hanya memikirkan pribadinya saja, keuntungan pribadinya saja. Jadi ya luar biasalah sosok Bu Erni adalah pemimpin yang benar-benar memikirkan anggota organisasinya. Padahal ya kalau saya tahu Ibu ya, Ibu kan istilahnya orang yang sudah luar biasa, sudah berkecukupan, istilahnya apa sih yang kurang dari sosok Bu Erni ini? Tapi ternyata hampir mengeluarkan air mata demi para anggotanya. Nah ini nggak apa-apa, Bu. Itu kan membuktikan bahwa ketulusan hati dari seorang pemimpin. Mudah-mudahan aja kedepannya harapan daripada teman-teman Himpawadi ini bisa tercapai. Satu hal dari saya ya, tidak akan ada yang namanya perjuangan yang sia-sia. Mungkin hari ini belum, suatu saat mungkin akan terjadi.
Amin, amin. Tapi kan tetap berjuang terus. Wah, masih tetap berjuang ya? Masih tetap berjuang terus. Sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Ya. Ada satu hal lagi yang akan saya tanyakan sama Ibu nih. Ibu sudah 16 tahun berada di Himpaudi. Ya. Pastinya banyak suka duka yang dialami gitu ya. Boleh dong berbagi cerita sedikit sama kita semua. Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya kalau kita berhasil membuat teman-teman tersenyum. Oh, luar biasa banget. Sukanya itu. Sukanya. Jadi walau kita capek, walau kita lelah, ya, habis-habisan maksudnya keluar uang segala macam, tapi ketika kita melihat mereka tersenyum, senang Bu Erni, alhamdulillah, wah itu suatu. Ini ngomong senyumnya karena apa? Senyumnya karena misalnya kayak kita mengupayakan mereka mendapatkan sesuatu. Entah itu misalkan ketika mereka membutuhkan ilmu, Bu saya belum di kelas dasar, nanti kita carikan ya. Alhamdulillah tiba-tiba ada yang memberikan peluang. Kita coba masuk ke mereka untuk ikut iklan tadi, atau bahkan kami mengupayakan melaksanakan kegiatan itu untuk membantu mereka. Alhamdulillah mereka bisa, istilahnya mereka seperti tadi, karena kan Pak kalau untuk berbayar itu bayarnya luar biasa gitu. Jadi kita bisa sebisa mungkin bagaimana bisa mewadahi mereka untuk bisa mendapatkan hal-hal yang di luar tadi, maksudnya mereka tidak harus mengeluarkan biaya, tapi mereka bisa merasakan gitu. Ya selain itu juga banyak lah, seperti ketika kami berhasil mengajukan mereka mendapatkan dana ataupun ya berbagilah, entah itu melalui kegiatan-kegiatan yang kami coba laksanakan. Alhamdulillah kan Pak, semenjak saya jadi ketua, kita sudah melaksanakan beberapa program yang istilahnya bukan menunjang sih, tapi di bidang kesejahteraan kami berusaha untuk memberikan mereka sedikit berbagi kebahagiaan, entah itu melalui pemberian santunan untuk anak yatim yang ada di lembaga, ataupun mungkin berbagi kepada teman-teman yang maaf mungkin doa apa gitu, ataupun mungkin ada lembaga yang memerlukan bantuan baik untuk memenuhi sarana prasarana, itu kita sudah upayakan. Ya alhamdulillah ketika mereka tersenyum dan bisa memanfaatkan itu dan bahagia, wah itu kesukaannya. Kesukaan itu kesukaannya gitu ya. Ini ya, di mereka senyum sekali, kita dah bahagianya beribu-ribu kali gitu. Luar biasa. Nah dukanya ketika kami tanpa misalnya kami gagal untuk memberikan itu mereka. Pernah gagal juga? Pernah sih. Pernah gagal ini. Pernah gagal pada saat kami yang tadi, seperti salah satu tadi kegagalan kami adalah ketika mengusulkan tadi kesejahteraan. Kemudian kami pernah juga mengalami kegagalan pada saat pengajuan dana hibah. Kami menunggu sampai 1 tahun tidak cair karena mungkin banyak hal-hal yang menghambat hingga tidak cair gitu loh. Bagaimana mereka sudah mengharapkan, sudah istilahnya sudah merencanakan hal-hal untuk dana tersebut, ternyata kan gagal gitu. Banyak juga. Kemudian itu salah satu dukanya. Setelah itu juga mungkin itu manusiawi ya, ketika kami sudah berusaha sebaik mungkin memberikan melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas kami, tapi tetap saja ada mungkin pihak-pihak yang tidak bisa menerima, yang tidak puas dengan kinerja kami, akhirnya protes gitu, ataupun mungkin maksudnya itu resiko pemimpin. Jadi karena ya itulah, karena kan di bawah saya juga kan ada beberapa pengurus, dan saya tahu persis kalau notabene suka dukanya saya sebagai ketua ya, wah lebih banyak dukanya karena saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk para pengurus saya dan anggota saya gitu. Jadi masih pengennya sih terus berjuang. Jangan sedih-sedihan. Di sini kita segmennya nggak ada sedih-sedihan. Tentunya kita hanya ingin sedikit tahu aja gitu ya terkait tentang Himpaudi, perjuangan ibu di organisasi Himpaudi ini, dan pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan dari Himpaudi. Nah terus ini Bu,
ada satu pertanyaan lagi. Nggak pertanyaan sih, lebih kepada pengen tahu aja. Apa sih yang akan Ibu sampaikan pada mungkin rekan-rekan Himpaudi di sana? Ya, kalau saya sih alhamdulillah untuk pengurus pusat Himpaudi yang khususnya umumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak selaku Ketua PD Himpaudi Jakarta Pusat karena banyak memberikan program-program yang sangat bermanfaat sekali dan kita bisa merasakan bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengelola dengan baik entah dari diri sendiri ataupun dari pengelolaan lembaga. Dan juga saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Provinsi Wilayah Himpaudi Provinsi DKI Jakarta, kepada Baju Sriandi dan kawan-kawan yang telah banyak juga membina kami dan juga telah banyak memberikan pembinaan dan kepada kami semua, termasuk juga kepada pengurus wilayah sebelumnya, kepada Bunda Yufi, Ibu Juliani, dan juga Bunda Rita. Itu banyak sekali. Saya merasakan sendiri bagaimana mereka membina saya khususnya ya sebagai pengurus Himpaudi. Jadi saya bisa seperti ini karena didikan dari mereka juga, beliau-beliau juga gitu. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Himpaudi Jakarta Pusat, teman-teman ketua PD wilayah lain, dan juga dan terutama garda terdepan adalah pengurus Himpaudi kecamatan. Wah, luar biasa. Karena tanpa mereka saya tidak bisa bergerak dan tidak bisa jadi apa-apa. Karena mereka lah jalur komunikasi terdekat dengan anggota kami di seluruh Jakarta Pusat. Jadi harapan kami semakin kita kompak, semakin kita bisa menambah kecintaan kita terhadap organisasi Himpaudi, jadikan Himpaudi ada dalam hati kita. Ya, jadi semangat dan selalu berusaha kembali menjadi pengurus Himpaudi maupun anggota Himpaudi yang memang benar-benar luar biasa. Rekan-rekan semua, itulah yang namanya pemimpin. Ada dua hal yang harus dimiliki daripada seorang pemimpin. Yang pertama, siap nggak diberhentikan. Yang kedua, siap nggak dibenci. Nah, satu lagi yang terakhir deh. Mohon maaf nih, sudah banyak mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Ada nggak yel-yel Himpaudi? Ada. Ayo, gimana dong? Yel-yel. Biasanya sih kita Himpaudi Jaya. Oh gitu, Himpaudi Jaya. Pokoknya kalau udah ketahuan kalau udah Himpaudi, pasti nanti Jaya. Oh Jaya, Jayanya berapa kali? Sekali? Sekali. Biasanya Himpaudi Jaya. Kalau ketua udah nyebut Himpaudi Jaya. Gitu. Oh gitu. Begitu, biasa kita sih gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jaya selalu. Amin. Jayalah selalu. Se-Indonesia. Baiklah rekan-rekan semuanya, pastinya di sini ada banyak anggota Himpaudi. Yuk kita bareng-bareng yel-yelnya. Oke, siap. Mangga, Ibu yang pimpin. Baik, teman-teman, kita yel ya. Himpaudi Jaya. Sekali lagi, Himpaudi Jaya. Terima kasih. Wah, luar biasa.